Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajra Holisah, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 2 yang berjudul Bagaimana Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, ada periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan beranggotakan 60 orang. Baik, selanjutnya BPUPKI dilantik oleh Lejen Kumaki Chiharada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perikemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu yang kedua, periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai dengan 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Selanjutnya yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 dikarenakan situasi politik yang berubah. Perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegakkan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintahan Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Selanjutnya, putusan-putusan penting PPKI yang dihasilkan mencangkup hal-hal berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada
Agustus 1945 dan diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Perumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan ekstensi Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dilaksanakan pemilu yang pertama pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstitusi yang akan mengemban tugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar, dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Akhirnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekrit. Pertama, penulisan Pancasila sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Sesudah dikeluarkannya dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP No. 3 atau MPRS atau 1960. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, sila kelima tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, nilai-nilai Pancasila ini diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau biasa disebut political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural. Perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan. Konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan. Kelompok sosial seagama dan seiman. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. 3. Sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersamanya yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.